Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sabbi sadri wa sayyami wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Selamat pagi adik-adik. Pagi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca bismillah dan berdoa belajar. Oke. Di sini ada yang mau memimpin? Boleh? Silakan. Saya memimpin. Doa mulai. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Ya Alim, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih adik-adik. Maka ucapan terima kasih kepada Pak Muhammad yang sudah mau memimpin berdoa. Hari ini ada yang tidak masuk. Sebentar, adik semua ya. Oke, kakak absen terlebih dahulu. Alfian, Ananda Irwan. Oke. Ahmad Arsyil. Oke. Alisa. Azalia. Nadisa. Oke. Hafiz. Muhammad Fuad Haris. Oke. Pak Mila Ira. Oke. Alhamdulillah dan mantap semua ya. Alhamdulillah adik sudah sehat semua. Karena sehat adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Orang sakit itu harapannya satu, sehat. Dan orang sehat harapannya itu banyak, bisa pakai apa. Oke. Selanjutnya kita pada pertemuan kemarin sudah belajar apa adik? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Oke. Nah, itu materi kita kemarin ya tentang Khalifah Umar bin Khattab. Hari ini ada yang tahu kita akan baca tentang apa? Utsman bin Affan. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang Khalifah Utsman bin Affan? Katakan. Nanti. Airi. Apa yang adik ketahui tentang Khalifah Utsman bin Affan? Oke, betul sekali. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab dan terkenal dengan sifat dermawan. Betul sekali. Mengapa dermawan atau sering membagi itu penting? Anda tahu nggak?
Betul sekali. Karena dengan kita berbagi, di sisi lain kita mendapat pahala dan orang yang kita beri atau yang orang kita kasih menjadi bahagia. Oke. Oke adik-adik. Sekarang bisa membuka LKS-nya. Buka bab 3 tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kakak kasih waktu 5 menit cukup untuk literasi. Oke, gas. Sudah. Sudah. Oke adik-adik, membaca ya. Oke, mari kita simak sebuah video. Di depan adik-adik ada sebuah video tentang kedermawanan Utsman bin Affan. Mari kita simak bersama. Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Beliau Utsman bin Affan yang memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf. Beliau lahir di kota Taif pada tahun 567 Masehi. Tepat 6 tahun setelah peristiwa besar, yaitu peristiwa tahun gajah, yang mana tahun gajah bertepatan dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, yaitu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Silsilah Utsman bin Affan bersambung sanadnya dengan Rasulullah pada kakek kelima yang bernama Abdul Manaf, dan beliau juga termasuk dengan golongan suku Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah salah satu suku yang terpandang di kota Makkah pada zaman itu. Dari nama beliau Utsman bin Affan bin Abdul Al-Ash bin Umayyah, berarti ayah dari Utsman bin Affan bernama siapa? Affan bin Abu Al-Ash. Siapa namanya? Iya, siapa itu? Nama ayah? Iya. Lahirnya setelah Nabi Muhammad lahir 6 tahun setelah. Oke, selanjutnya perjalanan Utsman bin Affan. Oke, singkat cerita, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengutus Rasulullah untuk menjadi nabi, dan Abu Bakar pun sudah masuk Islam. Abu Bakarlah yang mendatangi dan mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam. Ada yang tahu dari adik-adik membaca tadi, Utsman bin Affan menerima atau menolak atau gimana ajakan Abu Bakar? Langsung menerima ya? Iya, betul sekali. Dari ajakan Abu Bakar, Utsman bin Affan itu langsung memeluk Islam, langsung menerima. Kenapa Pak bisa langsung menerima? Karena ajaran yang diajarkan di dalam Islam itu selaras dengan sifat-sifat yang dimiliki Utsman bin Affan. Yang mana Utsman bin Affan ketika pada zaman jahiliyah, beliau tidak pernah menyembah Tuhan lain selain Tuhan satu, tauhid. Terus Utsman bin Affan tidak pernah mabuk. Utsman bin Affan tidak pernah berlaku jelek atau mencela orang lain. Nah, ini selaras dengan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Maka dari itu Utsman bin Affan langsung mudah menerima Islam dan langsung menerima ajakan Abu Bakar. Jadi dengan masuknya Utsman bin Affan, beliau termasuk dengan golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Artinya apa? Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Yang mana perjalanannya tidak mudah. Oke, selanjutnya Utsman bin Affan memiliki gelar yang paling terkenal. Apa namanya? Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa kok disebut dengan gelar Dzun-Nurain? Ada yang tahu?
karena menikahi Nabi Muhammad SAW. Ya, Utsman bin Affan mendapat gelar Dzulnurain yang memiliki dua cahaya karena beliau ini menikahi dua putri baginda Rasulullah, yaitu bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Gelarnya apa namanya? Dzulnurain yang memiliki dua cahaya. Dikaruniai 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari pernikahan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oke. Selanjutnya, sifat mulia Utsman bin Affan. Kita sudah belajar tadi biografi singkatnya. Sekarang kita ke sifat mulia Utsman bin Affan. Tadi adik-adik sudah menyimak video Utsman bin Affan. Apa yang sifat paling terkenal beliau? Nah, oke. Terus beliau ini terkenal dengan kedermawanannya dengan memperjuangkan dan membela Islam tidak hanya dengan harta tetapi dengan raga dan nyawa. Beliau ini pernah salah satu sifat dermawan yang terkenal yaitu pernah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan perang dan memberikan 300 unta dan juga 50 kuda untuk fasilitas perang. Dan cerita yang terkenal seperti yang tadi adik-adik lihat video tadi di awal, yaitu Utsman bin Affan pernah membeli sumur Rum milik seorang Yahudi bernama Yusuf untuk kepentingan umat, yang mana pada zaman dahulu ini umat Islam mendapati masa kekeringan atau paceklik. Beliau dengan kedermawanan beliau membeli sumur tersebut untuk dibagikan secara gratis, yang mana si milik Yahudi ini sebelumnya dijual belikan. Itu sifat mulianya. Adik-adik, dari sifat mulia ini beliau harus kita contoh kedermawanannya. Jika kita menemui orang kesusahan di jalan atau orang yang kelaparan di jalan, adik-adik perlu inisiatif memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dengan adik-adik memberi makanan dengan dermawannya adik-adik akan mungkin menjadi salah satu sebab adik-adik masuk ke surga. Karena sifat dermawan, adik-adik mendapat pahala, yang diberi juga bahagia. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu ada yang namanya malu dan menjaga kehormatan diri. Beliau Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang tinggi sehingga beliau selalu menjaga sikap dan perkataannya. Rasulullah pun saking respeknya sangat menghormati sifat malunya beliau. Kita harus malu apa enggak? Kira-kira? Iya apa tidak? Iya. Iya. Kenapa kok kita harus memiliki rasa malu? Karena malu adalah sebagian dari iman. Adik-adik harus malu jika adik-adik melakukan hal buruk. Adik-adik harus malu jika adik-adik meninggalkan sholat. Adik-adik harus malu jika adik-adik melakukan kejelekan atau kemaksiatan. Dengan adik-adik malu, adik-adik menjaga kehormatan diri adik. Aku nggak mau pacaran, itu menjaga kehormatan adik-adik. Bahwasanya memang dalam Islam tidak memperbolehkan hal tersebut. Itu penerapannya di dunia nyata, yaitu memiliki rasa malu. Malulah jika kalian salah. Malulah jika kalian meninggalkan sholat. Oke, sifat yang selanjutnya yaitu pemaaf. Utsman bin Affan terkenal dengan pribadi yang pemaaf, walaupun beliau kan asal dikenal awalun. Di dalam perjalanannya beliau sering dicaci maki, sering dihina oleh kafir Quraisy, tapi beliau lebih memilih bersabar dan memaafkan. Adik-adik lihat GIC muring-muring apa enggak? Muring-muring. Nah,
marah itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kita juga harus memaafkan juga. Misal bertengkar terus, salah satu harus ada yang meminta maaf, dan yang salah harus meminta maaf, dan orangnya harus memaafkan. Selanjutnya ada yang namanya taat beribadah. Beliau ini rajin membaca Al-Quran, sholat malam, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini perlu kita contoh. Adik-adik kalau sholat biasanya ditunda-tunda atau langsung? Langsung. Ada yang sholatnya molor? Betul ya? As-sholat ala waktiha, sholatlah sholat pada waktunya. Konteks as-sholat ala waktiha ini biasanya tidak boleh melebihi waktunya. Tetapi ada keutamaan dalam melaksanakan sholat, yaitu keutamaannya adalah mengerjakan sholat di awal waktu. Afdolnya adalah mengerjakan sholat di awal waktu. Kita harus menyontoh sifat beliau yang taat. Terus ada sifat rendah hati, atau yang sering kita sebut tawadhu. Ini sikap tidak sombong, tidak merasa hebat menghargai orang lain. Walaupun Utsman bin Affan ini terkenal dengan saudagar yang kaya raya dan menjadi khalifah, Utsman bin Affan ini tetap sederhana dan tidak membanggakan hartanya. Ada sebuah cerita ketika beliau hijrah. Beliau mendapat gelar juga hijrotai, 2 kali hijrah. Beliau meninggalkan yang namanya perdagangan, yang mana ini adalah mata pencaharian beliau. Dia meninggalkan berdagang hanya untuk membela Islam. Walaupun beliau kaya raya, tetap tawadhu. Adik-adik kalau misal punya motor baru, HP baru, terus temennya ada yang punya HP-nya jelek, nggak boleh dihina. Kita juga nggak boleh sombong, karena semua itu yang adik miliki, HP baru, motor baru, baju baru, itu semua adalah titipan dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawab. Terima kasih untuk materi tentang Khalifah Utsman bin Affan dan sifat-sifatnya. Oke. Jadi sifat terkenal Utsman bin Affan yaitu apa? Dermawan. Beliau pernah membeli apa? Sumur terus sekali. Oke, selanjutnya kakak akan bagi 2 kelompok. Kita akan melakukan games. Kakak bagi ini kelompok 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang kelompok 1 katakan. Kelompok 2. Oke, pertanyaan kelompok 2. Bagaimana cara menerapkan sikap rendah hati di sekolah? Gimana katanya? Kita tidak boleh Yang pamer. keras, yang keras. Kita tidak boleh pamer. Kita membeli barang seperti tas, sepatu, dan kotak pensil. Dan tidak boleh sombong terhadap teman di sekolah. Itu bagaimana cara kita menerapkan sikap rendah hati. Yang mana intinya kita tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki hakikatnya itu semua hanyalah titipan. Siapa yang punya? Allah. Oke, selanjutnya ganti yang temannya yang lain. Soal kedua, apa contoh perilaku peduli dengan teman? Teman yang terbantu maka kita harus menolongnya. Tidak
Tidak boleh tertawakan. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dong Pak Buat. Oke, bentar. Jika teman ada yang terjatuh, kita harus menolong dan tidak menertawakan. Adik-adik biasanya diterawin dulu atau ditolong dulu? Ayo. Kalau temannya ada yang jatuh, ditertawain dulu atau ditolong dulu biasanya? Ditertawain dulu. Jangan ya ditolong dulu. Jangan ditertawain. Sesuai dengan tadi ya, harus diterapkan. Jika temannya terjatuh, jangan ditertawain, kasihan. Sakitnya nggak seberapa, malunya itu. Jadi kalau ada yang jatuh, langsung ditolong, jangan yang lawan. Oke, tak kasih hadiah untuk kelompok 2. Di sifat-sifat mulia Utsman bin Affan ada yang namanya sikap dermawan. Tadi sudah bisa tahu bahwasanya dermawannya Utsman bin Affan itu memberikan unta dan memberikan sumur pada orang yang membutuhkan. Terus ada sifat malu dan menjaga kehormatan diri. Ini perlu juga ya adik-adik. Biasanya ini sifat mulia yang dimiliki Utsman bin Affan. Ada sifat maaf juga, taat beribadah dan rendah hati. Adik-adik tak tanya siapa idola adik-adik. Ada yang punya idola? Yang cewek-cewek biasanya punya idola. Siapa? Ada yang punya idola nggak? Nggak ada. K-pop biasanya nggak? Nggak. Oke. Kalau misalnya adik-adik ada yang diidolakan, artis Korea atau apa, tak kasih tahu deh. Tak kasih tahu. Lebih baik adik-adik kalau misal punya idola, idolakanlah khalifah kita. Siapa? Khalifah kita ada 4, siapa aja? Abu Bakar, 2, 3, 4. Karena khalifah kita, Khulafaur Rasyidin 4 ini adalah orang-orang yang mulia, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Enggak cuma itu, yang perlu banget kita telah dari sifatnya. Siapa itu? Rasul. Kenapa kok kita harus mengidolakan Rasulullah? Karena Rasulullah ini memiliki akhlak yang paling mulia. Akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah ini akhlaknya seperti Al-Quran. Beliau adalah manusia paling mulia yang pernah berinjak kaki di bumi. Idolakanlah Rasulullah. Adik-adik jangan mengidolakan artis Korea yang nggak sholat, itu jangan. Lebih baik kita mengidolakan Rasulullah yang benar-benar dapat kita contohi keteladanan beliau. Adik-adik kalau misal mengidolakan artis K-pop, Taehyung biasanya, Taehyung. Mungkin kalau yang cowok K-popnya itu kayak Jennie Rose gitu. Adik-adik dapat benefit nggak dari mengidolakan tersebut? Nggak ada kan? Oke, dan adik-adik mengidolakan Khalifatul Rasyidin atau Nabi Muhammad, akhirnya mendapat benefit. Yaitu apa? Kita bisa mempelajari sifat beliau, dan kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad dengan sering membaca sholawat, kita bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad. Mendapat apa? Syafaat Nabi Muhammad. Sampean cinta dan mengidolakan Rasulullah, seringlah membaca sholawat. Nanti adik-adik bisa mendapat syafaat. Di dalam tak doakan adik-adik bisa ziarah ke Madinah. Di sana itu di makbarahnya Nabi Muhammad terdapat kalam tulisan Arab yang tulisannya itu bacanya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk umat-umatku yang berdosa besar. Kita yang mengidolakan Nabi Muhammad mendapat syafaat yang khusus kalau kita sering membaca sholawat pada beliau. Nabi Muhammad itu sangat cinta terhadap umatnya. Buktinya apa?
semua nabi ini memiliki doa mujarab, doa makbul. Nabi Musa pernah berdoa dan membelah laut. Nabi Muhammad ini menyimpan doanya khusus untuk kita umatnya yang paling dicintai. Kita ini sangat dicintai Nabi Muhammad sampai-sampai doa yang paling dijabah oleh Nabi disimpan buat siapa? Buat umatnya. Buat besok mendapat syafaat. Nanti sama-sama dengan Rasulullah masuk ke dalam surga. Jadi apa? Mendoakanlah Nabi Muhammad yang melakukan Rasulullah. Oke. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat Nabi yang sangat dapatnya apa? Iya. LKPD gampang-gampang loh soalnya. Mau di sini. Jadi dari beberapa penjelasan kakak tadi kita belajar tentang Utsman bin Affan. Beliau yang Tauhid dan beliau masih satu kerabat dengan Rasulullah SAW dan menjadi khalifah ketiga setelah siapa? Umar bin Khattab. Dari sifat-sifat beliau yang sudah kita pelajarin, bisa nggak hati-hati menerapkannya di dunia nyata? Bisa. Apa saja sifat tadi? Ada sifat dermawan, ada sifat apa lagi? Kemaluan, rendah hati, lagi pemaaf, ada lagi apa? Makasih juga ya. Taat beribadah. Terus apa lagi? Panjang. Ya, mudah. Ya. Dari sifat-sifat tersebut kan ada 4 sifat ya. Apa 5? Ya, ada 5. Dermawan, malu, pemaaf, tak ahli ibadah, rendah hati. Jadi bisa merasakannya? Insya Allah. Dermawan ada yang bisa? Jika temannya butuh bantuan, bisa memberi janji. Adik-adik bisa malu? Malu ketika malu itu ada porsinya sendiri. Malu ketika tidak melakukan sholat, malu ketika berkelahi sama temennya. Siapa lagi? Terus adik-adik juga harus berjanji, harus memaafkan. Jika punya masalah sama teman, harus cepat-cepat minta maaf. Dan yang didolimin harus memaafkan. Nggak cukup di teman saja, adik-adik. Adik-adik punya masalah sama orang tua, adik-adik yang harus cepat-cepatan minta maaf. Berani? Janji? Insya Allah. Terus ahli ibadah, sifat beliau memiliki yang keempat yaitu ahli ibadah. Adik-adik harus lebih rajin lagi dalam ibadah. Ibadah kita paling utama apa? Sholat 5 waktu. Utamanya dilakukan kapan? Di awal waktu. Adik-adik harus semangat dalam sholat, membaca Al-Quran, melakukan amal kebaikan, puasa ketika bulan Ramadan, dan membayar zakat. Itu kita harus mencontoh sifat beliau. Dan yang terakhir adalah rendah hati.
Nggak boleh sombong ya. Dari tadi mau Bukan gitu konsepnya. Rendah hati. Kita punya kelebihan apa, tidak boleh sombong. Janji ya. dan Tuh mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kakak ucapkan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak berpesan pada adik semangat lagi dalam belajar, jangan pantang menyerah, tetap semangat menggapai cita-cita adik. Gapailah cita-cita adik setinggi mungkin. Adik-adik mau jadi polisi silakan, mau jadi dokter silakan, mau jadi dosen silakan, jadi guru boleh, jadi apapun. Yang penting adik-adik bisa bermanfaat pada orang lain, khususnya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang tua. Oke, tetap semangat. Jangan lupa rajin ibadah dan juga belajar yang sungguh-sungguh ya. Kakak tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.